Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 189. Dibandingkan dengan penyiar lainnya, penyiar yang datang kepada Fernando jelas-jelas adalah penyiar yang lebih rendah daripada penyiar wanita lainnya. Ini adalah seorang gadis berusia 20-an. Mengenakan gaun putih, dadanya sama bidangnya dengan laki-laki. Sosoknya juga agak kurus, tanpa payudara dan bokong. Selain kulitnya yang putih, pada dasarnya tidak ada kelebihan yang lain. Wanita seperti ini tidak akan menarik perhatian pria untuk melihatnya. Para penyiar wanita yang berjalan menuju para tiran lainnya berbeda. Mereka semua berdandan dengan baju yang bagus dan menyegarkan. Tubuh yang seksi, serta memiliki aura yang mempesona dari seluruh tubuh. Saat mereka datang di hadapan mereka berinisiatif untuk meletakkan tangan di leher para tiran dan duduk di kakinya. Hai tampan, kamu sangat kuat. Saat acara ini selesai, ayo berbelanja bersama. Hei tampan, ingatlah untuk memberiku hadiah besok. Kamar pasangan itu sudah terbuka, kata penyiar satu demi satu. Menyebabkan seluruh tiran tersebut merasa panas dingin. Oke sayang. Semuanya terserah kamu. Bukankah itu hanya 10 mobil balap, masalah kecil. Dan penyiar wanita Fernando berjalan ke sampingnya, ia duduk di sana dengan patuh. Wajahnya penuh rasa malu dan takut, ia tidak mengatakan apapun. Melihat tatapan Fernando, dia merasa sangat gugup dan sesak. Para tiran yang terhormat, masing-masing telah memiliki seorang penyiar dan mereka semua adalah penyiar dengan bakat dan kemampuan teknologi terbaik di platform kami. Bos Hiu tersenyum di atas panggung, kalian, mainkan sesuka kalian. Kata-katanya begitu lugas. Asalkan tidak bodoh, mereka pasti mengerti arti kata-katanya. Acara ini jelas dipersiapkan untuk para tiran. Jika semua hadir di sana, pertama memberikan seorang penyiar lalu bisa berlaku sesuka hati. Sekarang memasuki waktu pertunjukan. Saya berharap semua tiran bermain dan menonton dengan senang. Bos Hiu melangkah mundur dan ada lebih dari 10 penyiar seksi menari di atas panggung. Tubuh yang seksi dan alunan musik membuat teriakan penonton terus-menerus saling bersahutan. Bocah, meskipun kamu adalah bocah miskin yang payah, kamu telah dihargai platform kami karena telah memberi hadiah sebesar 2 miliar. Jadi bos kami juga khusus mempersiapkan seorang penyiar kepadamu. Jangan sampai kamu mengatakan bahwa platform kami pelit, administrator Tiana melirik penyiar yang berdiri di sebelah Fernando. Namanya Roro. Dapat dikatakan bahwa dia adalah penyiar yang tidak memiliki kemajuan di platform kami. Dia terlihat biasa saja, tidak dapat memanjakan tiran dengan baik, dan dia menolak untuk menari. Tapi hari ini kami berikan untukmu, dasar payah. Administrator, saya datang ke platform Hiu Streaming untuk magang. Cukup dengan menyanyi saja. Saya tidak bisa menyetujui persyaratan lainnya. Gadis bernama Roro itu menggigit bibir tipisnya, dengan mata penuh tekad. Oh, magang. Kamu telah dijual ke platform siaran langsung oleh sekolahmu. Kontrak telah ditandatangani. Jika Anda tidak menghasilkan uang sebesar 120 juta, jangan harap kamu bisa meninggalkan platform kami. Tiana memutar mata. Kamu masih punya waktu 2 bulan. Jika kamu tidak bisa menghasilkan 120 juta ini, maka jangan harap bisa mendapatkan ijazah perguruan tinggimu. Mata Fernando berbinar dan melirik Roro, apakah kamu masih seorang mahasiswa? Iya, Roro mengangguk. Dia menundukkan kepala dan jarinya memainkan sudut-sudut bajunya dengan ekspresi gugup, mahasiswa tahun keempat di Universitas Keuangan Lautan Timur. Lalu kenapa kamu pergi magang ke tempat seperti ini? Tanya Fernando dengan rasa ingin tahu.
Itu adalah pertama kalinya dia melihat seorang mahasiswa yang keluar untuk magang dan menjadi penyiar. Selain itu, Universitas Keuangan Lautan Timur juga merupakan universitas sarjana. Mungkinkah melatih penyiar? Karena latar belakang keluarga saya yang miskin, saya berhutang pada pihak sekolah dengan uang sekolah sebesar 80 juta selama 4 tahun kuliah. Kemudian di bursa kerja kampus, platform view streaming membantu saya membiayainya. Saya diatur oleh pihak sekolah untuk magang di sini, kata Roro. Saya menandatangani kontrak dengan platform, membantu platform bekerja dan mendapatkan uang untuk membayar biaya sekolah. Setelah biaya sekolah dilunasi, saya bisa mendapatkan ijazah, 80 juta. Lalu mengapa administrator berkata kamu berhutang 120 juta kepada platform? Fernando bertanya lagi. 40 juta ekstra adalah bunga. Awalnya, bunganya adalah 80 juta. Saya telah melakukan siaran di sini selama setengah tahun dan sudah melunasi 40 juta. Ternyata begitu. Fernando sedikit terdiam, sekolahmu sangat buruk. Mereka membiarkan platform siaran langsung memasuki bursa kerja kampus. Pasti ada transaksi pribadi antara sekolah dan platform ini. Itu sudah pasti, tapi apa boleh buat untuk siswa seperti kita? Keluarga kami tidak punya uang. Ijazahnya masih ditahan oleh sekolah. Jadi saya hanya bisa magang dengan baik. Ada juga beberapa mahasiswa yang senasib dengan saya. Roro juga terlihat tidak berdaya. Setelah mengobrol dengan Fernando, dia merasa lebih santai. Anak muda ini sepertinya sedikit berbeda dengan para tiran yang hanya tahu warna Arab. Wah, kalian berdua berbincang dengan senang, Tiana mencibir. Ngomong-ngomong, payah, ID kamu adalah Rolls Royce. Tapi sepertinya kamu adalah penggemar Rolls Royce. Roro ini juga penggemar Rolls Royce. Apakah kamu juga penggemar Rolls Royce juga? Roro melihat ke arah Fernando, matanya berbinar. Dia benar-benar menyukai Rolls-Royce, terutama lagu, Marriage d'Amour. Setelah mendengar lagu itu, Roro merasa seperti menikahi dengan pangeran impiannya. Tidak. Fernando menggelengkan kepalanya, saya Rolls-Royce, bagaimana saya bisa menjadi penggemar diri saya sendiri? Roro dan administrator Tiana tercengang. Baiklah. Roro mengalihkan pandangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia baru saja memiliki perasaan yang baik pada Fernando, tetapi semuanya hilang dalam sekejap. Karena pemuda ini sepertinya suka membual. Jika dia benar-benar Rolls Royce, mengapa dia, si penyiar dengan performa terburuk tanpa payudara dan bokong, diatur untuk melayani Fernando? Orang yang melayaninya pasti penyiar tercantik dan yang terbaik. Haha. Hei bocah, bisakah kamu berhenti membual? Saat Tiana mendengar ini, dia memegangi perutnya dan tertawa. Jika kamu adalah Rolls Royce, mengapa kamu tidak mengendarai Rolls Royce? Sebaliknya, mengendarai mobil van seharga 200 juta rupiah. Fernando menggelengkan kepalanya dan terlalu malas untuk berdebat. Administrator ini tidak paham tentang barang. Fernando juga tidak tahu harus bagaimana. Saat ini, tarian di atas panggung telah selesai. Sekarang memasuki waktu pertunjukan bakat, kami telah menerima permintaan. Pak Supriyadi ingin memamerkan bakatnya kepada semua orang. Bos Hiu naik ke panggung lagi dan berkata dengan keras. Sepertinya semua sudah tahu tentang Pak Supriyadi adalah seorang tiran di platform kita. Hari ini dia akan menampilkan bakatnya kepada semua yang hadir di sini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Plok, plok, plok. Di saat yang bersamaan, di bawah panggung tiba-tiba terdengar tepuk tangan yang sangat menggelegar, terutama dari penyiar wanita. Matanya berbinar dan berteriak keras. Pak Supriyadi, aku mencintaimu. Cepatlah Pak Supriyadi, biarkan aku melihat bakatmu. Dengan senyum di wajahnya, Pak Supriyadi tiba di atas panggung, lalu duduk dengan mikrofon di depannya dan seseorang segera memberinya gitar. Kemeja emas yang semula ia kenakan dan Rolex Submariner Green di pergelangan tangannya menghilang. Saat ini, dia mengenakan kaos murahan, celana besar, dan sepatu kanvas layaknya orang biasa.
Semuanya, diam, dia berkata ke mikrofon. Saat cahaya meredup, penonton segera menjadi tenang. Hanya seberkas cahaya biru yang menyinari tubuh Pak Supriyadi, sehingga tampak misterius dan sangat dalam. Semua orang menahan nafas karena takut mengganggu penampilan Pak Supriyadi. Fernando juga melihat ke atas dan ingin tahu bakat apa yang dimiliki oleh anak orang kaya ini. Pak Supriyadi meletakkan jarinya di senar dan mulai bermain suara gitar yang merdu bergema. Ini adalah Maric de Amor. Maric de Amor. Setelah mendengar lagu ini, wajah semua orang yang hadir berubah. Rolls-Royce Maric de Amor. Ini adalah Maria G. de Amour, yang dinyanyikan oleh Rolls-Royce. Dengarkan suara gitarnya, sama persis. Semua orang tercengang. Apakah mungkin Pak Supriyadi adalah Rolls-Royce? Pandangan mereka melihat ke atas panggung. Pada saat ini, Pak Supriyadi yang mengenakan kaos dan celana besar, dibalut dengan cahaya biru tampak misterius. Tampilan ini, dia tampak persis seperti video pria Rolls-Royce di internet. Royce bermain gitar di internet. Bahkan baju yang dipakai pun sama. Tak disangka tiran hiu streaming, Pak Supriyadi, adalah Rolls-Royce. Tiana membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. 5 menit kemudian, lagu Maric de Amor berakhir. Pak Supriyadi meletakkan gitarnya dan membungkuk ke arah penonton. Plok, plok, plok. Di bawah panggung semua orang bertepuk tangan dengan meriah. Rolls-Royce, aku mencintaimu. Aku penggemarmu, boleh kasih saya tanda tanganmu. Di bawahnya, 7 atau 8 penyiar wanita langsung bergegas naik dan mengerumuni Pak Supriyadi. Roro juga ingin pergi dan meminta tanda tangan. Tetapi, ketika dia melihat begitu banyak orang di sekitar Pak Supriyadi, dia tiba-tiba membatalkan rencana ini. Sosoknya tampak kurang bagus. Jika pergi, diperkirakan Rolls-Royce tidak akan melihatnya. Tentu saja boleh. Dengan senyum di wajahnya, Pak Supriyadi memberi tanda tangan kepada penyiar wanita tersebut satu per satu. Bocah, sekarang Rolls-Royce yang sebenarnya sudah ada di sini. Kamu masih berani bilang kamu adalah Rolls-Royce. Apa kamu tidak tahu diri? Tiana menatap Fernando sambil mencibir. Fernando menyentuh hidungnya. Dia tidak menyangka Pak Supriyadi ini akan berpura-pura menjadi dirinya. Dikelilingi oleh penyiar wanita, Pak Supriyadi turun dari panggung. Tak disangka, Pak Supriyadi dari Hiu Streaming kita sebenarnya adalah Rolls-Royce. Bos Hiu Streaming melangkah ke atas panggung dengan senyuman. Dia menatap mata Pak Supriyadi dengan penuh hormat dan antusias. Rolls-Royce, saya juga penggemarmu. Setelah acara selesai, Anda harus memberi tanda tangan kepadaku. Itu semua adalah hal kecil. Pak Supriyadi melambaikan tangannya, biasanya saya tidak suka menonjolkan diri. Jadi mengenai saya adalah Rolls-Royce, saya harap kalian tidak menyebarkan berita ini. Cukup ketahui dalam hati saja. Dia menikmati perasaan dianggap sebagai bintang oleh orang-orang. Rolls-Royce, jangan khawatir. Kami pasti tidak akan menyebarkan beritanya. Ya, kami akan melindungi privasimu. Rendah hati, kaya, dan berbakat. Anda adalah laki-laki idaman saya. Semua orang terus membicarakannya. Oke, pertunjukan bakat sudah selesai. Sekarang bagian terakhir dari acara Karnaval Hiu kita yaitu pelelangan. Bos Hiu berkata dengan keras. Acara Karnaval Hiu kali ini dihadiri oleh total 50 orang penyiar wanita dan mengundang 11 penonton platform. Lelang berikutnya adalah setelah acara selesai, penyiar akan bermain dan melayani para tiran. Malam ini, setiap tiran dapat membawa penyiar wanita untuk berjalan-jalan, menonton film, makan, dan bermain permainan. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, dan dapat bersenang-senang. Penyiar wanita yang ditawar oleh setiap tiran, tidak ada kuantitas tertentu. Harga yang lebih tinggi yang akan mendapatkannya. Bos Hiu berkata dengan tersirat. Tetapi semua orang tahu bahwa mendapatkan penyiar wanita, makan, menonton film, dan lain-lain ada tujuan tambahan. Tujuan utamanya adalah untuk dibawa ke hotel dan melakukan apapun sesuai keinginan.
Apa yang lebih baik dari meniduri penyiar wanita? Harus tahu bahwa di internet, para penyiar wanita ini semuanya arogan dan dikagumi oleh banyak orang. Jika bisa meniduri mereka, bukankah itu akan menjadi peristiwa besar dalam hidup seseorang? Hah! Pelelangan untuk menemani bermain. Ketika dia mendengar ini, Roro tercengang. Dia bahkan tidak tahu tentang hal itu. Bukankah ini berarti jika seseorang memperolehnya, maka malam ini, para tiran pasti akan membawanya ke hotel untuk melakukan hal semacam itu. Selanjutnya, mari kita sambut penyiar wanita kita untuk naik ke atas panggung dan pelelangan dimulai. Teriak Bos Hiu Streaming. Administrator, ini. Wajah Roro malu dan dia menatap ke arah administrator Tiana. Hah, apa yang kamu takutkan? Tiana mendengus dan berkata, kamu tidak melihat seperti apa dirimu. Tidak punya payudara dan bokong. Apa mungkin ada tiran yang akan melihatmu? Sudah, cepat naiklah. Mendengar ini, Roro pikir juga masuk akal. Dia diam-diam merasa lega, melangkah ke atas panggung dan berdiri di tempat terakhir. Plok. Plok, plok, penyiar wanita pertama berjalan ke tengah panggung. Dia mengenakan bikini biru dengan celah yang dalam di dadanya. Dia tinggi dan seksi. Penyiar wanita Jenny. Tinggi 170, berat 43 kg, ukuran dada 32 C, gelar sarjana, adalah penyiar wanita nomor 10 di platform kami. Menerima hadiah dari sekitar 40 juta per hari, pengikut 500.000 orang. Harga mulai bermain malam ini adalah 100 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10 juta. Kata Bos Hiu dengan keras. 120 juta. 140 juta. Begitu dia selesai berbicara, tiran lokal mulai menawar. 150 juta. Uang kecil ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Bukankah indah menghabiskan sedikit uang untuk tidur dengan penyiar wanita? 160 juta. Ada tawaran lain. 160 juta sekali. 160 juta dua kali. Apakah masih ada yang menawar? 160 juta tiga kali. Sepakat. Bos Hiu memberikan kata terakhir, selamat kepada tiran, yang mulia Kaisar, yang memperoleh penyiar Jenny untuk bermain dengannya malam ini. Para tiran di acara ini, semuanya menggunakan panggilan ide dari platform Hiu Streaming. Tidak ada yang tahu nama asli mereka. Hal ini juga untuk melindungi privasi mereka. Setelah kesepakatan, penyiar Jenny tersenyum dan berjalan ke Yang Mulia Kaisar. Tubuhnya melunak dan dia jatuh ke pelukannya. Wajahnya penuh pesona. Penyiar kedua Sutisna naik ke panggung. Penyiar Sutisna adalah penyiar pertama di platform kami dengan lebih dari 1 juta pengikut. Tinggi 171, berat 40 kg, dan memiliki ukuran dada 36D. Dia adalah penari yang hebat dan dicintai oleh banyak tiran. Harga awal untuk menemani bermain malam ini adalah 200 juta rupiah. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 20 juta rupiah. Saya membayar 300 juta, 320 juta, 400 juta. Semua orang di bawah membuat penawaran lagi dan lagi. Dalam sekejap, mereka mencapai 400 juta rupiah. Fernando memperhatikan dari pinggir lapangan, tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia sama sekali tidak tertarik pada penyiar ini. 600 juta. Pada saat ini, Pak Supriyadi berbicara dan langsung menaikkan harga 200 juta. Rolls-Royce jatuh cinta pada Sutisna. Tak heran kalau dia adalah tiran besar. Sekali menawar langsung 600 juta. Begitu Pak Supriyadi menawar, penonton di bawah panggung langsung terdiam. Karena tidak ada yang berani menawar dengannya. Harus diketahui, Pak Supriyadi adalah Rolls-Royce selebriti internet, kaya dan berkuasa. Jika beradu harga dengannya, bukankah akan menimbulkan masalah? Apalagi harga 600 juta rupiah bukanlah harga yang rendah. 600 juta satu kali. 600 juta dua kali. 600 juta tiga kali. Selamat kepada Rolls-Royce. Penyiar Sutisna akan melayani dan menemani Anda bermain malam ini. Bab 191. Kemudian,
Penyiar Sutisna berjalan menuju Pak Supriyadi dan duduk di pangkuannya, dengan lengan melingkari lehernya. Terlihat sangat intim. Berikutnya adalah penyiar ketiga, Hannah. Bos Hiu berteriak dan pelelangan pun berlanjut. Lelang ini berlangsung hampir 1 jam. Ketika akan berakhir, pada dasarnya setiap tiran akan dikelilingi oleh 3 atau 4 penyiar. Fernando adalah satu-satunya yang duduk di sana sendirian. Hei bocah, melihat begitu banyak penyiar yang ditawar, apa kau tidak merasa iri? Administrator melirik Fernando dengan sebelah mata, jangan khawatir, tunggu sampai Roro muncul. Setelah tidak laku saat ditawar, dia akan tetap menjadi milikmu. Tapi sepertinya dia tidak akan menemanimu bermain, paling-paling hanya mengizinkanmu untuk membelainya saja. Sambil berbicara, Roro berjalan ke tengah panggung. Berikut ini sesi lelang kita, penyiar terakhir kita Roro. Tinggi 165, berat 38 kg, ukuran dadanya. Saat mengatakan ini, Bos Hiu memandang Roro. Ekspresi wajahnya sedikit tidak terkendali. Ukuran dadanya saya rasa semua orang bisa melihatnya, seperti seorang laki-laki. Roro sudah berada di platform siaran langsung kami selama setengah tahun. Jumlah pengikutnya 5.000 orang. Dan hadiah hariannya sekitar 400.000 bentuk tubuhnya biasa saja. Tetapi berkulit putih, dan masih mahasiswa dari Universitas Keuangan Lautan Timur. Jika ada tiran yang menyukai mahasiswa, Anda dapat menawar. Harga awal Roro untuk dimainkan malam ini adalah 10 juta, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 2 juta. 10 juta. Mahal sekali. Ya, penyiar ini terlihat seperti laki-laki. Tidak punya payudara dan bokong, siapa yang akan menawar? Lagi pula saat aku melihatnya, tidak merasakan apapun. Cepat suruh dia turun. Melihatnya berdiri di panggung hanya merusak pandangan saja. Itu seorang mahasiswa. Siapa yang tahu apakah itu mahasiswa sungguhan atau mahasiswa palsu? Semua tiran di bawah panggung berdiskusi. Pak Supriyadi juga menggeleng. Di sekelilingnya, sudah ada 4 penyiar wanita cantik yang duduk. Dia tidak tertarik dengan Roro yang tanpa payudara dan bokong di atas panggung itu. Roro diam-diam menghela nafas lega ketika mendengar diskusi di antara penonton. Sepertinya dia tidak perlu keluar untuk bermain dengan tiran malam ini. Bos Hiu tampak malu. Tidak ada yang menyukai Roro. 80% akan menolak untuk menawar. 10 juta. Tiba-tiba, suara samar terdengar. Fernando berbicara. Nah, apakah ada yang menawar? Semua orang memandang Fernando. Ternyata orang yang bernama Rolls-Royce. Haha, tadi kamu tidak mendengarnya, ini si payah yang malang dan dia hanya bisa bermain dengan penyiar wanita semacam ini, yang tanpa payudara dan bokong. Iya, semua yang kita mainkan adalah barang-barang kelas atas. Bocah. Aku tidak menyangka kamu akan mengeluarkan 10 juta rupiah. Tiana menatap Fernando tanpa menduganya, jangan khawatir, penampilan Roro tidak menarik. Tiran lain tidak akan tertarik padanya. Jadi tidak ada yang akan merebutnya darimu. Hah. Pak Supriyadi menatap Fernando. Tak disangka Fernando akan menawar. Saya menawar 12 juta. Pak Supriyadi mengucapkan dengan senyum main-main di wajahnya. Apa? Rolls-Royce menawar. Rolls-Royce bermasalah dengan penglihatannya ya. Bisa-bisanya dia menyukai orang seperti Roro. Sulit untuk mengatakannya, mungkin Rolls-Royce menyukai tipe ini. Saya merasa Roro ini masih muda. Dengan poin ini, aku akan mendapatkan sedikit uang. Semua orang memandang Pak Supriyadi. 20 juta, Fernando berkata dengan ringan dan ekspresinya tidak berubah. Bocah ini berani menaikkan harga dan bersaing dengan Rolls-Royce. Semua orang tercengang. Mereka kira mereka salah dengar. 22 juta. Wajah Pak Suryadi bahkan lebih ceria dengan senyuman. Dia sama sekali tidak tertarik pada Roro. Dia hanya ingin menggoda Fernando. 40 juta. Fernando menaikkan harga, ekspresinya tetap tidak berubah. 42 juta. Dengan segera Pak Supriyadi berkata, tidak peduli berapa banyak tawaran Fernando,
dia hanya menaikkan 2 juta dari harga yang ditawar oleh Fernando. Haha, aku khawatir bocah ini tidak beruntung. Dia dipersulit oleh Rolls-Royce. Iya, terlihat jelas, Rolls-Royce mau bersaing dengannya. Nak, jangan berebut dengan Pak Supriyadi. Dia adalah Rolls-Royce. Dengan uang, dia bisa menghancurkanmu sampai mati. Administrator mencibir pada Fernando. Di atas panggung, Roro terlihat sedikit bingung. Ada yang menawarnya, berarti dia harus pergi menemani bermain malam ini. Ekspresi Fernando tetap tidak berubah, dan berkata dengan ringan. 200 juta. Apa? 200 juta. Apa aku tidak salah dengar? Harga penawaran awal hanyalah 20 juta dan sekarang langsung melompat ke 200 juta rupiah. Akankah Pak Supriyadi tetap ikut? 202 juta. Pak Supriyadi mengerutkan kening dan berkata, 1 miliar. Fernando malas untuk menambahkan uang secara perlahan. Dia langsung menambahkan 200 juta lalu langsung menambahkan lagi 800 juta. 1 miliar. Tidak mungkin. Untuk penyiar tanpa payudara dan bokong itu, bocah ini benar-benar menawar 1 miliar. Apakah dia punya uang sebanyak itu? Administrator Tiana memandang Fernando. Sulit dipercaya. Dia hampir tidak percaya bahwa pemuda yang datang dengan mobil van ini dapat mengeluarkan 1 miliar rupiah. Saat ini, wajah Pak Supriyadi sedikit tak terkendali. Jika dia menawar lagi, dia merasa sedikit tidak sepadan. Membosankan untuk menghabiskan 1 miliar hanya untuk melawan orang saja. Tunggu dulu. Matanya berkedip, dan dia segera berkata, "Hei bocah, saya curiga kamu di sini untuk membual saja. Kamu mengendarai mobil van seharga 200 juta saja. Dapatkah kamu membeli seharga 1 miliar? Administrator Tiana juga bereaksi dan segera menatap Fernando dengan dingin. Bocah, kalau tidak punya uang, jangan sembarangan menawar. Bisakah kamu mengeluarkan uang sebesar 1 miliar? Jika kamu membuat masalah, jangan salahkan aku karena membiarkan penjaga menyeretmu keluar. Ambillah kartu ini dan potong dulu 10 miliar, aku akan bermain dengan Rolls-Royce yang satu ini." Fernando mengeluarkan kartu itu dan menyerahkannya kepada administrator. Tetapi pandangannya mengarah ke Pak Supriyadi dengan senyum main-main. "Kamu bilang kamu adalah Rolls-Royce, kamu seharusnya kaya, kan? Kalau begitu ayo bersenang-senang hari ini. Lihat siapa yang punya lebih banyak uang," dan menawar Roro. Mata Fernando penuh dengan provokasi. Administrator Tiana merasa sungkan. Dia mengambil kartunya, memasukkan 10 miliar dan mulai menggesek kartunya. Fernando memasukkan kata sandi transaksi. Transaksi berhasil. Dek. Mesin kartu mengeluarkan bon. Transaksi 10 miliar berhasil. Benar-benar memotong 10 miliar. Tiana berdiri dan terdiam di tempat, dengan wajah penuh ketidakpercayaan, dia menatap Fernando. Anak ini bukanlah si payah yang malang, tetapi seorang tiran besar. Sekarang, apakah kamu masih mengatakan bahwa aku di sini untuk membuat masalah? Fernando berkata dengan ringan. Tidak, tentu saja tidak. Tiana melambaikan tangannya dengan cepat. Sekali menggesek 10 miliar, itu pasti akan dianggap sebagai tiran. Saat ini, ekspresi Pak Supriyadi benar-benar jelek dan ada amarah di matanya. Dia teringat bahwa dia ditendang oleh Fernando hari itu di Gunung Idaman Awan. Sampai sekarang, dia masih penuh dendam. Kebencian ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Akan memalukan untuk mengakui kekalahan di hadapan begitu banyak tiran. Si busuk ini harus keluar. Mau beradu kekayaan denganku. Kamu hanya mengemudikan mobil van seharga 200 juta, paling mentok hanya 10 miliar saja. Pak Supriyadi menolak untuk menyerah dan mengeluarkan sebuah kartu, potong 12 miliar untuk membeli penyiar Roro. Mesin kartu mengeluarkan bon dan transaksi sebesar 12 miliar berhasil. 12 miliar. Rolls-Royce, benar-benar menawarkan 12 miliar. Benar-benar kaya. Orang yang paling bahagia adalah Bos Hiu. Matanya tersenyum melihat para tiran yang saling bertarung. Semakin keras mereka bertarung,
semakin banyak uang yang dia dapatkan. Bocah, aku mengeluarkan 12 miliar. Apakah kamu masih berani menawar? Pak Supriyadi memandang Fernando dengan hinaan. 10 miliar itu adalah biaya keseluruhan yang kamu miliki kan? Jika kamu tidak punya uang, keluar saja dari sini. Jangan permalukan dirimu. Bersambung ke bab 192. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.